Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Permanazen. Saya adalah dosen tetap Universitas Telkom Program Studi Seni Rupa. Saya merupakan peserta sertifikasi dosen 2025 gelombang 1. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video pengajaran mata kuliah fotografi dengan kode mata kuliah FEK 16A B2 dengan bobot 2 SKS. Fotografi merupakan mata kuliah pada semester 2 yang wajib untuk diambil oleh semua mahasiswa seni rupa Telkom University. Mata kuliah fotografi dasar merupakan mata kuliah penunjang dalam seni rupa. Sebagai persiapan sebelum memasuki mata kuliah studio, dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik serta proses penciptaan karya fotografi melalui berbagai macam pengaturan, terutama pengaturan kamera segitiga exposure. Mata kuliah ini juga menyiapkan mahasiswa untuk membangun portofolio fotografi dengan output luaran perkenalan karya masing-masing mahasiswa melalui pameran, serta menyiapkan mahasiswa untuk dapat mengambil sertifikasi fotografi. Mata kuliah ini memenuhi kebutuhan sertifikasi fotografi yang diakui oleh pemerintah dan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang disahkan melalui Leskofi, lembaga sertifikasi fotografi sebagai penyelenggara sertifikasi secara resminya. PLO atau Program Learning Outcome untuk mata kuliah ini terdiri dari dua. PLO 3 yang terdiri dari mampu menguasai pengetahuan dasar dan konsep seni rupa dalam mengaplikasikan serta menganalisis karya seni rupa. Lalu ada PLO 6, mampu mengimplementasikan keterampilan sesuai dengan bidang keilmuan dalam memecahkan persoalan di masyarakat, yang diiringi oleh 4 CLO. CLO 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena serta ruang lingkup pekaryaan. Lalu CLO 2, mahasiswa mampu menunjukkan teknik dalam medium seni rupa. CLO 3, mahasiswa mampu memodifikasi teknik-teknik dasar pada medium seni rupa. Lalu CLO 4, mahasiswa mampu untuk mengkonsepkan karya seni rupa secara profesional. Masing-masing CLO diimbangi oleh berbagai macam asesmen, yang dimana CLO 1 itu terdiri dari kuis yang diisi dengan sejarah dan perkembangan fotografi sebesar 20%. Lalu CLO 2 terdiri dari asesmen 3, di mana isinya adalah praktikum untuk merancang pemotretan yang diisi sebesar 25%. Lalu ada CLO 3 yang terdiri dari asesmen 2, yaitu dari segi praktikum, segitiga exposure meliputi shutter speed, ISO, dan aperture dengan porsi 25%. Lalu ada CLO 4, asesmen terakhir, yaitu presentasi karya pemotretan pada studio fotografi yang mempunyai porsi nilai sebesar 30%. Untuk bahan pustakanya, diiringi oleh berbagai macam buku The Essence of Photography. Lalu ada Exposure Mastery yang berisi aperture, shutter speed, dan ISO. Lalu ada terdiri dari berbagai macam jurnal, analisis karya fotografi yang lain, dan lalu pendukungnya di situ adalah majalah Time Magazine. Dari di sini akan berada berbagai macam referensi buku yang teman-teman bisa dipakai. Untuk media pembelajarannya, dalam mata kuliah ini didukung oleh CELOE, Center of E-Learning and Open Education Telkom University, sebagai metode pembelajaran secara online, di mana metode blended learning yang terdiri dari 20% online untuk teori dan 80% onsite untuk praktikum. Mahasiswa dapat menggunakan aplikasi software seperti Adobe Lightroom atau Adobe Photoshop untuk mendukung pengkaryaan fotografi serta memanfaatkan lab studio fotografi untuk lighting pada karya fotografi, di mana mahasiswa juga dapat melakukan uji coba secara langsung, lalu praktik studio lighting juga secara langsung. Dalam pembelajaran secara online, Telkom University mendukung dengan membuat media pembelajaran secara online yang disebut dengan LMS. Dalam LMS terdiri dari berbagai macam tools pembelajaran seperti Zoom, Google Meet, kuis, forum diskusi, dan juga fitur lainnya. Dalam mata kuliah fotografi ini akan terdiri dari 16 minggu pertemuan, yang dimana masing-masing pertemuan itu akan diiringi oleh 4 CLO yang berbeda. Di minggu 1 sampai minggu 4, mahasiswa akan mempelajari CLO 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena serta ruang lingkup pekaryaan, di mana minggu 1 diisi mengenai pengenalan fotografi, ruang lingkup sejarahnya, dan perkembangannya. Lalu minggu kedua dikasih inspirasi karya fotografi dan pengaruhnya terhadap paradigma masyarakat. Lalu di minggu ketiga, mahasiswa akan mempelajari medium perekam dalam fotografi seperti celluloid film, CMOS sensor, full frame, medium format, dan jenis-jenis lensa serta pemanfaatannya. Lalu pada minggu keempat,
akan diadakan asesmen kuis, di mana CLO 1 akan diuji dari asesmen kuisnya yang diisi mengenai teori fotografi, sejarah dan perkembangannya, medium perekam fotografi, serta jenis lensa. Lalu pada minggu selanjutnya, minggu ke-5 sampai minggu ke-9 akan diiringi oleh CLO 2 yang berisi mahasiswa mampu menunjukkan teknik dalam medium seni rupa. Sesuai dengan CLO-nya, di sini mahasiswa akan mempelajari secara teknik. Pada minggu ke-5 akan mempelajari operasional kamera, mode-mode pada kamera yang di dalamnya, termasuk metering, focusing mode. Lalu minggu ke-6, mahasiswa akan belajar mengenai aperture, lebih kepada depth of field luas dan sempit, serta hyperfocal distance. Lalu pada minggu ke-7, mahasiswa akan belajar mengenai shutter speed, freezing, slow shutter, burst image, dan bulk. Lalu pada minggu ke-8, mahasiswa akan mendapatkan relasi 3 pengaturan utama pada kamera mengenai segitiga exposure. Lalu pada minggu ke-9, mahasiswa mulai melakukan asesmen praktikum mengenai segitiga exposure, di mana CLO 2 akan diuji. Lalu pada minggu ke-10 sampai dengan minggu ke-13, mahasiswa akan mendapatkan CLO 3, yaitu mampu memodifikasi teknik-teknik dasar pada medium seni rupa. Pada minggu ke-10, mahasiswa akan mendapatkan inspirasi karya-karya fotografi yang membuat perubahan. Lalu pada minggu ke-11, mahasiswa akan dikenalkan dengan peralatan studio serta efek cahaya yang dihasilkan dari alat modifikasi cahaya. Lalu pada minggu ke-12, pencahayaan pada objek still life dengan berbagai macam bahan pada objek yang bersifat reflektif, freezing objek, semua akan dipelajari di minggu ke-12. Lalu pada minggu ke-13, lalu akan adanya asesmen praktikum, di mana pencahayaan pada objek manusia dengan foto model atau foto profil utama lainnya sebagai bahan utamanya. Lalu dilanjutkan oleh CLO 4 di minggu 14 sampai 16. Di sini mahasiswa mampu mengkonsepsikan karya seni rupa secara profesional. Di sini merupakan proses di mana mahasiswa melakukan bimbingan dan asistensi secara langsung kepada dosennya. Proses perancangan pemotretan fotografi yang dilaksanakan selama 3 minggu dalam bentuk kelompok, dengan minggu ke-16 adalah asesmen presentasi, di mana presentasi itu lebih kepada proses perancangan pemotretan fotografi. Dalam 16 minggu ini akan dinilai dari beberapa penilaian, yang dimana penilaian itu untuk nilai 85 ke atas akan mendapatkan nilai A dengan kategori sangat baik. Lalu pada kategori di bawah, di antara 75 sampai 85, dia akan mendapatkan nilai AB dengan kategori baik. Nilai 65 sampai 75, dia akan mendapatkan nilai B dengan kategori cukup baik. Lalu nilai 60 sampai 65, dia akan mendapatkan BC dengan kategori cukup. Nilai 50 sampai dengan 60, dia akan mendapatkan nilai C dengan kategori kurang. Lalu 40 sampai 50, dia akan mendapatkan N, dia tidak lulus. Dan nilai 40 ke bawah, dia otomatis akan mendapatkan nilai E. Secara langsung, dia tidak akan lulus. Berikutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran saya pada mata kuliah fotografi. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita akan mulai masuk ke materi awal nih, introduksi fotografi dasar. Ya, jadi nanti di sini akan ada beberapa materi dimulai dari perkembangannya, sejarahnya, ya. Sama nanti kita juga akan membahas si tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan di minggu sebelumnya, kayak begitu. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat ya, materi hari ini, teman-teman, saya akan membahas 4 poin ini. Jadi fotografi secara definisi dulu, 1. Lalu yang kedua, sejarah dan perkembangannya, ya. Lalu yang ketiga, peran fotografi di era modern, mengingat kita sudah ke masa yang semuanya itu sudah computer generated gitu ya, yang dimana semua itu sudah terbantu dengan AI gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat nih, peran fotografi di era modern itu bakal bagaimana. Nah, kita akan membahas itu semua. Nanti kita bakal berdiskusi nanti ya. Lalu yang terakhir, the power of fotografi. Di sini power of fotografi yang berarti fotografi itu sebenarnya punya kekuatan yang dimana kita mungkin tidak menyadari. Nah, di sini mungkin nanti saya bakal menjelaskan itu semua, ya. Oke, jadi fotografi dan perkembangan dulu. Tapi sebelum saya memulai ke sana, fotografi itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi kalau misalkan kita ngeliat fotografi kalau zaman dulu ya, kita melihatnya ya. Fotografi itu secara teknik kita menggunakan medium kamera,
kita mengambil gambar. Itu zaman dahulu. Sampai pada akhirnya kita diproses cetak. Nah, itu fotografi zaman dahulu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya yakin teman-teman pasti sudah mulai pada megang kamera HP, betul? Ya. Betul ya? Nah, semua sudah hampir memakai fotografi di HP masing-masing. Dan apakah itu bisa masuk kategori fotografi? Nah, kalau untuk zaman sekarang, betul. Kita motret memakai HP pun bisa dikategorikan sebagai aktivitas fotografi. Karena apa? Ujungnya hasil foto itu akan ditampilkan di media sosial. Entah Instagram, TikTok, atau mungkin medium yang lainnya. Begitu. Nah, sekarang fotografi ini kita sudah tahu foto itu bisa nampilin bisa mengambil gambar seutuhnya gitu ya dengan proses yang sedemikian rupa gitu ya. Nah, tapi sekarang buat apa sih kita mengambil foto? Nah, pertanyaan lebih ke sana. Buat apa kita memakai fotografi? Nah, mungkin pertanyaan lebih gini. Apa saja peran fotografi pada era modern? Nah, kira-kira apa nih fotografi era modern? Kita gunakan fotografi itu buat apa sih? Biasanya? Abadikan momen. Oke, mengabadikan momen. Ada lagi? Dokumentasi, betul ya. Jadi kayak tadi Ferdi sudah bilang menangkap momen, betul ya. Ini pasti saya yakin teman-teman pasti memakai metode ini ya. Kalau misalkan anggap dicek di HP masing-masing, pasti ada foto yang bersifatnya itu menangkap momen. Entah itu lagi main bola, entah itu lagi bermain sama temennya kah. Pasti ada ya, menangkap momen. Nah, tapi yang signifikan nih, perubahan itu yang paling sering kelihatan adalah selfie. Nah, ini tahun 2014 kata selfie itu sudah masuk ke kamus Oxford Dictionary. Sudah menjadi satu kata utama, kata kunci ya, yang masuk secara ofisial di kamus besar. Yang artinya adalah self portrait. Oke, sekarang saya akan menceritakan satu kejadian nih yang dulu sempat viral sebenarnya di media sosial ya. Itu mengenai si selfie ini. Karena pada saat itu selfie itu masih abu-abu ya, belum ada kejelasan yang pasti. Ceritanya adalah mengenai ini. First Animal Selfie tahun 2015. Ini ada yang tahu ceritanya? Bagaimana? Pak. Oke, bagaimana? Ini tuh ceritanya tentang fotografer, namanya tuh David Sutter. Dia tuh lagi jalan-jalan ke kebun binatang di Indonesia. Nah, nggak sengaja tuh kameranya jatuh Pak ke kandang monyet itu. Terus si kameranya tuh diambil sama monyetnya, terus kayak diotak-atik gitu sama monyetnya, dilihat-lihat, terus nggak sengaja selfie gitu. Oke, betul ya. Nah, kenapa foto ini sempat viral? Ya karena tadi Yudis bilang bahwa si kamera ya yang dipegang sama si monyet ini gitu, itu kemudian dia mengambil selfie. Hasil selfie-nya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, tapi ya satu organisasi People for the Ethical Treatment of Animals, disingkat PETA, mereka mengajukan gugatan kepada si David Sutter-nya. Kenapa? Karena mereka mengklaim bahwa hak cipta untuk si foto ini itu jatuh kepada si monyetnya, bukan ke fotografernya. Nah, kenapa? Ya karena ya monyetnya yang mengambil gambar itu gitu. Nah, tapi gimana nih? Kalau menurut teman-teman, kira-kira hak cipta foto selfie ini jatuhnya kemana? Fotografernya? Monyetnya? Kera, oke. Oke, coba yang ke fotografernya siapa? Oke, 4 orang. Kalau ke yang keranya? Oke, kenapa kera? Soalnya kan keranya yang mencetnya, yang beneran megang kameranya, yang ngambil kameranya dan foto dirinya sendiri kan keranya. Oke, berarti Rere tetap megang bahwa keranya yang mempunyai hak cipta. Iya. Kayak tadi yang orang, yang fotografernya, kenapa? Ya, setahu saya sih kalau hak cipta itu belum ada di hewan Pak ya, jadi mungkin balik ke yang punya kameranya Pak, hak ciptanya tuh.
Oke, ya, jadi di sini ada dua pendapat berbeda teman-teman ya. Tapi ada yang emang, tapi di forum pun sama ya. Kalau kita ngeliat di forum fotografi itu di tahun 2015 pada saat itu, emang ada perdebatan bahwa ini tuh jatuhnya hak ciptanya kepada si kerannya yang tadi seperti Rere bilang. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini sebenarnya fotografernya, karena kan yang punya kameranya, yang nyetingnya tetap si fotografernya. Yang tadi yang dikatakan sama Ferdi itu juga ada. Emang kebagi dua. Nah, tapi cerita akhirnya bagaimana sih? Nah, jadi ini pada saat itu masuk ke jalur hukum. Nah, di situ diperdebatkan tuh, hak ciptanya jatuhnya kemana? Nah, juri memutuskan hak cipta untuk foto ini itu jatuh kepada si fotografernya. Oke, nah saya mau masuk ke sini. The power of fotografi. Oke, jadi fotografi itu punya kekuatan apa nih? Gitu. Nah, ini menjadi alasan saya pribadi gitu ya, kenapa belajar foto gitu ya. Jadi saya dulu kuliahnya sebenarnya kan di desain produk ya. Tapi pada saat masuk ke sekolah lanjutnya S2, saya mulai menekuni di fotografi. Nah, tapi kenapa kok saya bisa tertarik ke fotografi gitu? Nah, jadi gini teman-teman. Kalau menurut saya pribadi ya, fotografi itu dia tuh punya kekuatan untuk bisa mengubah pemikiran kita. Dan sampai sekarang, saya mengajar fotografi, saya masih percaya dengan keyakinan itu. Bahwa yang namanya foto, itu dapat membuat perubahan. Bahkan signifikan. Nah, di sini, ya, saya bakal nunjukin contoh-contoh foto yang mempunyai power itu. Dari dulu sampai sekarang, saya masih menekuni dengan kata-kata ini. National Geographic juga bilang, fotografi have a power to change the world. Ini keren. Menurut saya keren kata-katanya ini. Nah, cuma kan pertanyaannya sekarang, bagaimana cara si foto itu dapat membuat perubahan? Nah, di sini saya akan kasih contoh-contohnya. Ya, saya mulai dari foto ini dulu. Starving Child and Vulture tahun 1993 oleh Kevin Carter. Dan ini adalah fotonya, teman-teman. Pernah lihat sebelumnya? Ya, Pak. Bagaimana, Salman? Jadi setahu saya ini tuh tentang keadaan kelaparan di Afrika. Dan di situ ada burung pemakan bangkai yang sudah siap memakan orang tersebut. Tapi dari foto ini juga saya kurang tahu kenapa ini bisa mengubah dunia. Oke, di sini saya bantu menjelaskan ya. Oke, jadi benar tadi kata Salman ya. Jadi di sini ya ada burung pemakan bangkai yang siap untuk memakan si anak ini yang sedang kelaparan. Jadi betul kata Salman, ini kejadiannya ada di Afrika yang pada saat itu ya tahun 93 itu sedang dilanda oleh krisis kelaparan. Makanan kurang, air juga kurang. Jadi mereka dilanda krisis kelaparan pada saat itu. Dan anak ini ya, kalian juga sudah melihatlah dari hasil fotonya gitu ya bahwa anak ini jelas sedang kelaparan. Ada satu foto, dia kondisinya bukan kondisi perang, ya. Judulnya The Loch Ness Monster tahun 1934 oleh Robert Wilson. Fotonya begini. Foto penampakan monster yang ada di danau Loch Ness. Ada yang tahu? Saya. Oke, bagaimana? Menurut yang dari yang saya tahu, foto tersebut diambil di danau Loch Ness di Skotlandia, yang menunjukkan keberadaan monster di sana. Betul. Dan sampai sekarang keberadaannya belum diketahui. Ya betul ya. Oke, jadi betul ini di Skotlandia ya, di Loch Ness namanya. Nah, tapi saya membantu buat menambahkan mungkin ya. Nah, ajaibnya nih, sampai sekarang kita tuh masih mempertanyakan, ini monster tuh ada nggak sebenarnya di sana? Bahkan Loch Ness monster yang, oke, tadi ada pertanyaan dulu, mungkin. Ya, silakan. Tadi itu lebih ke foto-foto sejarah ya, kayak. Betul. Untuk foto biasa aja dan foto komersial itu bisa nggak merubah pandangan masyarakat, peran itu masyarakat? Oke, jadi pertanyaannya tadi kan kalau tadi yang ditunjukkan banyaknya foto-foto bersejarah gitu ya. Nah, kalau misalkan anggap fotonya tuh foto-foto komersil lah, foto-foto kita lah sehari-hari gitu ya.
Bisa nggak sih kita membuat perubahan itu? Betul, begitu ya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan itu sebenarnya berhubungan dengan topik kita selanjutnya. Perubahan apa sih yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Ya, dalam fotografi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya mau kasih contoh. Anggaplah dalam foto makanan misalkan. Foto makanan perubahannya seperti apa sih? Mungkin tadinya teman-teman yang tidak lapar ketika melihat foto makanan dia jadi lapar. Saya nggak haus tapi ketika melihat foto minuman dia jadi ingin minum. Jadi yang awalnya tidak ingin menjadi ingin. Pak, saya nggak mau beli motor setelah ngelihat motor, wah jadi mau beli motor, keren. Atau mungkin kalau di yang mahasiswi mungkin banyaknya anggaplah, baju ini tidak lucu. Tapi setelah ngelihat foto komersil baju, lucu juga ya. Nah itu juga sudah membuat perubahan kecil. Itu baru di foto makanan komersil, ya. Nah misalnya gini lah, Pak saya motornya yang bawah, ingin yang ini saya BR gitu ya. Ketika melihat foto-foto ini mungkin menjadi tertarik gitu untuk membeli. Bisa jadi, saya ingin membeli motor ini gitu ya setelah melihat si komersilnya misalkan gitu. Dia terjadi motivasi tuh untuk bekerja lebih misalkan gitu ya. Saya lulus kuliah ingin cepet nih gitu. TA ingin bagus nih. Kemudian dia kerja, bisa kebeli. Itu kan tergeraknya hanya dari satu foto komersil saja, benar nggak? Kayak gitu. Atau mungkin teman-teman ada yang, pacar saya selingkuh. Nah ini, terus teman-teman foto jepret, yang awalnya langgeng menjadi putus misalkan. Gitu. Itu kan tetap ya membuat perubahan ya, biarpun mungkin nggak positif gitu ya. Tapi kan itu tetap membuat perubahan tuh. Ya, karena apa? Fotografi digunakan sebagai pembuktian. Tapi kalau zaman sekarang mungkin digunakannya sebagai justifikasi, di mana dia bisa mengungkapkan kebohongan dan juga bisa membeberkan fakta. Atau mungkin, Pak, saya mau syuting film, kenapa nggak jadi? Ya saya pas di tengah tiba-tiba dikejar sama beruang, misalkan. Ya ini buktinya, fotonya. Nah itu semua bisa dibentuk dalam karya fotografi. Begitu. Jadi foto kita sehari-hari pun sebenarnya bisa ya untuk membuat perubahan kecil mungkin. Ya tapi kalau misalkan kayak tadi foto yang bersejarah, dia sifatnya sangat besar ya. Karena dia fenomena itu mencakup internasional. Begitu. Tapi kita bisa kok untuk membuat perubahan kecil dari foto komersil, foto dokumentasi gitu. Kita tetap bisa kok. Karena foto apapun yang ditampilkan itu tetap akan mempengaruhi pola pikir kita juga. Begitu. Begitu ya? Rere terjawab? Terjawab, Pak. Oke. Nah, mungkin begitu ya untuk perkembangan fotografi dan pemanfaatan fotografi tadi. Oke, jadi minggu kemarin saya sudah memberikan tugas ya kepada teman-teman mahasiswa di sini, dan di sini saya sudah memilih ya foto-foto mana yang bisa dijadikan contoh ya untuk tugas yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita melihat tugasnya ya, kan teman-teman diminta untuk praktikum fotografi landscape. Jadi membuat foto landscape dengan teknik-teknik fotografi yang tadi meliputi 3 pengaturan utama: shutter speed, ISO, dan aperture. Nah, di sini saya sudah memilih ya 2 foto karya dari teman-teman semua ya. Dan di sini saya akan tampilkan di depan ya. Pertama itu karya Blue Sky oleh Cheryl Dalusiana, foto landscape dengan nuansa pantai ya. Jadi mungkin Cheryl bisa bercerita sedikit gitu ya, bagaimana foto ini diambil begitu. Silakan. Ya, jadi foto ini tuh diambil ketika saya berliburan bersama keluarga sekitar bulan Mei lalu. Jadi emang pada dasarnya saya itu memiliki peminatan dalam fotografi tentang alam sekitar gitu. Jadi saya kebetulan lihat pemandangan ini dan agak disayangkan juga gitu kan kalau tidak diabadikan gitu dalam kamera saya. Jadi ya di pantai itu kan pada dasarnya sudah sangat cerah sekali ya, cahayanya itu ada banyak gitu. Jadi ya saya juga harus mengatur komposisi kameranya untuk mendapatkan gambarnya tuh bisa sejernih ini gitu.
Jadi yang pertama ya jelas-jelas ISO saya tuh saya turunkan ke yang paling rendah, itu kan 100 ya di kamera umumnya itu. Lalu untuk aperturnya itu saya tinggikan sekitar 500 atau 800-an begitu, dan juga shutter speednya juga saya naikkan untuk mengatur, selain untuk mengatur kejernihan foto juga sebagai mengatur cahaya. Shutter speed itu sekitar 500-an Pak. 500-an ya. Mendapatkan hasil yang seperti ini gitu. Tapi kan kalau mengambil pemandangan pantai itu saja kan kayak bosan gitu ya, terkesan polos gitu. Jadi saya menggunakan kapal perahu kecil istilahnya itu sebagai point of interest saya gitu. Oh iya iya. Kayak ini yang di Enak tuh secara keseluruhan tuh mungkin lebih ke komposisinya ya, yang menjadi fokus tadi. Sheryl sudah menyebutkan point of interest, yang berarti kita pada saat melihat foto di pertama kali, mata kita akan tertuju kepada ke satu objek itu saja. Dan saya setuju secara pribadi sebenarnya ya, bahwa point of interestnya ada di kapal, dan si pantai ini secara keseluruhan itu elemen pendukung begitu. Secara cahaya betul enak dilihat ya, mungkin karena siang hari makanya dia memakai shutter speed di 1/500 tadi gitu ya. Ya mungkin kalau ngelihat aperturnya di f16 ya, mungkin biar semuanya tajam dari depan sampai belakang gitu ya, atau mungkin pakai lensa wide gitu ya, bisa jadi. Nah ini semua merupakan komposisi yang enak sebenarnya untuk dilihat begitu ya. Nah tapi teman-teman di sini selain foto landscape, sebenarnya ada satu mahasiswa yang dia submit tugasnya adalah foto portrait. Tapi menurut saya ini juga sangat bagus, sangat enak untuk dilihat gitu ya. Jadi di sini juga saya memilih foto portrait karya oleh Ferdi Adiakesuma ya. Judulnya Ketertarikan Foto Portrait Anak Kecil. Ini bagaimana ceritanya nih, Ferdi? Ya, jadi waktu minggu kemarin tuh saya iseng-iseng hunting foto gitu Pak. Waktu itu kemarin saya ke Bogor hunting foto. Kebetulan ada anak kecil yang ngeliatin saya terus Pak. Mungkin karena saya megang kamera atau apa. Jadi saya foto aja langsung anak itu. Pas saya foto dia ngeliat saya senyum gitu. Jadi ya mungkin ini hasil yang bagus bagi saya. Kamera ini saya itu menggunakan lensa di 85 mili. Untuk mengambil foto yang bokeh gini saya menggunakan f yang rendah, itu di 1/8. Terus di shutter speednya di 1/100 untuk mengambil gambar yang tajam. Terus di ISO-nya mungkin di 500-an. 500-an ya. Oke, secara komposisi juga enak ya teman-teman untuk dilihatnya begitu ya. Fokusnya ada di bagian emosi wajah si anaknya gitu ya. Mungkin tadi ya dari rasa penasaran si anaknya, ini apa, kamera apa bukan nih gitu. Kemudian Ferdi memanfaatkan momen itu untuk bisa ngambil foto portrait, dan hasilnya begini. Kan dia, si anak ini jadi tidak malu-malu gitu terhadap si kameranya gitu. Yang susah foto portrait gini adalah kita kadang suka malu untuk foto stranger yang mungkin kita nggak kenal. Tapi kalau di sini Ferdi mencoba memanfaatkan peluang tadi gitu ya, karena kebetulan mungkin anaknya juga mungkin penasaran gitu ya kepada Ferdi gitu ya. Terus Ferdi memanfaatkan momen itu untuk bisa mengambil si fotonya gitu. Ini foto yang sangat bagus teman-teman ya. Oke, kalau misalkan ngeliat dari karya-karya yang lain juga nih teman-teman, foto-foto yang lain pun juga yang sudah teman-teman submit ya, itu sudah sangat bagus juga gitu ya. Secara teknik saya yakin teman-teman sudah mulai bisa untuk melakukan pengkaryaan. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, saya mau foto apa nih? Nah, itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, yang mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu. Ya. Oke, baik. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Teman-teman, jika ingin ada yang bertanya, silakan, boleh ya. Boleh berdiskusi dengan saya, silakan. Atau mungkin ingin pertanyaan itu lebih kepada kamera apa yang sebenarnya cocok untuk genre tertentu, atau mungkin si genre apa yang bisa menghasilkan uang secara komersil, yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Silakan, teman-teman bebas untuk bisa berdiskusi dengan saya, begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di sini. Saya tutup dulu sampai sini. Kita bertemu lagi nanti di minggu depan. Sehat selalu teman-teman ya. Hati-hati di jalan pas pulang ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dan terima kasih atas video kali ini. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.